kalau tulus yang akan kita bahas siang hari ini, yang kita akan sharing bersama-sama itu ini benar-benar tulus yang dari Tuhan. Amin. Kita pertama kita buka dalam Mazmur 73 ayat 1. Kita awali dalam tulus. Kita akan baca bersama-sama. Apa itu tulus? What is the meaning of tulus? Keren, nanti kalau punya pacar cari yang tulus aja. Punya anak kasih nama Tulus. Pak Tulus harus bulus. Tulus. Pak Los harus bulus. Mazmur berapa? Mazmur 73 ayat 1. Anak aja tulus. Tulis. Tumo. Kita akan baca bersamanya, siap? Dibaca santai tapi kita ngerti, nggak usah terlalu cepat. Oke, 1, 2, 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Wow. Allah itu baik buat mereka yang tulus hatinya. Kadang kita sering merasa kalau kita itu udah tulus loh. Itu aku kadang tuh ngerasa kalau aku tuh udah tulus gitu. Tapi ketika aku mulai berkaca dari sharing sore hari ini, ternyata itu aku masih dalam proses untuk tulus itu. Nah, saudara, apakah arti tulus itu kalau buat Mbak Retno? Tulus itu apa sih? Tulus itu ngasih seseorang tanpa minta imbalan. Kalau Mbak Reni, tulus itu apa? Ikhlas. Mbak Wahyu, tulus Mengasihi atau memberi sesuatu ke orang lain tanpa harus mengharapkan itu. barat imbalan. Kak Murni, tulus kuwi apa? Kanggo sampean. Kita memberi, kita melakukan sesuatu itu tanpa syarat, tanpa motivasi embel-embel yang lain. Debura. Tulus itu belak-belakan, belak kotang. Pokoknya semua apa yang diomong nih itu bener-bener gitu, Mas. Tulus. Kalau Ngawi. kita memberikan sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu dari orang itu. Oh, itu sama. Oke, jadi kebaikan. Nah, kalau dalam firman Tuhan sendiri, tulus, sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Memiliki sifat yang tulus hati sangat penting, sebab ketulusan menciptakan kerelaan, integritas, kesucian, kejujuran, kredibilitas yang tentunya harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tadi kan buat kalian, sebagian dari kita mengatakan kalau tulus itu adalah memberi sesuatu tanpa imbal balik atau sesungguhnya, tapi di sini dikatakan, saudara dikasih kejelasan bahwa kenapa kita bisa memberikan sesuatu tanpa kita imbal balik, itu karena tulus. Jadi tulus itu yang benar-benar sungguh. Jadi sebelum kita bisa memberikan sesuatu yang tanpa kita mengharapkan sesuatu, kita harus memiliki ketulusan itu terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bisa ikhlas, kita harus tulus dulu. Jadi ternyata ada bedanya antara tulus dan ikhlas. Memang kalau secara kosakata Indonesia, tulus, ikhlas itu sama. Tapi kalau kita lebih dalam lagi dalam firman Tuhan, sebelum kita bisa ikhlas, kita harus tulus dulu. Oke? Ikhlas berhubungan dengan melepaskan. Nah, kalau kita udah tulus, itu kita akan bisa ikhlas. Sebelum kita tulus, kita nggak akan bisa ikhlas. Oke? Jadi sore hari ini ada 4 ciri orang yang tulus hati. Nah, ini mari kita berkaca bersama-sama. Kalau saya tunjuk ke sana, 4 jari saya nunjuk ke saya. Jadi juga sama. Bukan berarti kalau saya yang bawa sharing tulus hati, waduh berarti aku tulus. Wrong. Masih sama-sama belajar. Jadi tutup iya. Jadi tutup iya. Karena Oke, yang pertama cirinya yaitu hidup dalam pengampunan. Nah, ini saudara. Bukan berarti kalau saya menang terus berarti wongnya wis pinter ngampuni. Oh, tunggu dulu. Perlu masih belajar lagi. Ya, orang yang tulus hati mengampuni dengan sungguh-sungguh sampai tuntas. Nah, tuntas kalau mengampuni sudah. Tuntasnya saudara, buntutnya ini yang kita perlu belajar lebih lagi. Mengampuni bagi orang tulus hati berarti memaafkan dan melupakan. Memaafkan dan melupakan. Jadi, kalau keinget lagi, ya dimaafin lagi. Ingat lagi, aduh, dilerani meneh, lupakan.
berarti dimaafkan lagi, aku maafkan kamu. Sebaliknya, orang yang tidak tulus dalam mengampuni akan selalu mengingat kesalahan orang lain. Mbak Wahyu pernah nyentak aku, oh Kak Murni pernah mari aku main cret, Bu Deborah terus pernah judes ya kantek-entek nang aku. Nah, itu akan terus. Nah, katanya ya, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengampuni dengan tuntas? Di sini saudara kita koreksi. Kalau kita masih mengingat kesalahan orang lain dan kita masih di sini ada sengkring-sengkring atau masih ada cenut-cenut saat kita, Mbak Wahyu udah ngampuni sebenarnya, tapi kok masih loro, berarti itu belum tuntas ya. Jadi di situ berarti kita masih perlu tuntas lagi. Udunmu lupa nolak no cenut-cenut tuh. Nah, kalau belum mengapa. Nah, kalau dikatakan kalau kita begitu disakiti oleh orang lain, apakah itu lebih besar? Gini, jadi kalau kita disakitin orang lain, tapi terus kita tuh nggak bisa ngampunin, cuman ingat satu saudara, Tuhan itu udah lebih dulu ngampunin kita. Dan itu memang sungguh kadang saya gergeten gitu kalau ingat, aduh si salah satu yang nyakitin aku gitu. Pasti aku bukan bilang tapi ya itu, tapi Tuhan dia kan udah keterlaluan banget gitu. Tapi Tuhan ingat, dibanding orang itu nyakitin saya, ternyata saya jauh lebih gede nyakitin hati Tuhan. Nah di situ kita akan didorong untuk belajar mengampuni. Kalau kita nggak punya pikiran bahwa kita kalau punya mental korban, nah ini yang kita semua udah pernah ikut HMC kan, ada mental korban. Jadi kalau disakitin orang mesti aku loh sing disakitin, aku sing dilarani, aku dan aku, tanpa kita berpikir bahwa selain kita nyakitin orang, sebenarnya kita tuh udah lebih dulu nyakitin hati Tuhan. Kadang kita kenapa Tuhan izinkan kita disakitin orang lain? Sebenarnya kita tuh biar kita juga belajar ngerasain ini loh rasanya disakitin. Kalau kita udah ngerasain kita disakitin, kita akan balik mandang Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan yang kita sakitin? Jadi jangan kalau kadang Tuhan emang izinkan. Sering ya kita berdoa, Tuhan luputkan aku dari orang-orang yang nyakitin aku. Luputkan aku dari orang-orang yang, pokoknya orang yang jahatin aku Tuhan. Bentengi aku, kuasa darahmu berkuasa Tuhan. Tapi kenyataannya kita akan kesenggol dikit di MTR, orang marahin kita, maki-maki. Teman segereja yang podo-podo suci yang sama-sama wah nyembah Tuhan luar biasa nyakitin hati kita. Ya, ternyata kita disakitin, kita dibentak, kita kadang melihat orang. Nah, di situ respon kita saudara. Hidup dalam pengampunan kembali, hidup dalam pengampunan. Kalau di sini dikatakan hidup dalam pengampunan berarti selama kita hidup kita harus mengampuni. Selama kita masih bernafas, kita diampuni. Kita sudah diampuni Tuhan, maka mari kita belajar untuk mengampuni juga. Seperti kisahnya Petrus sama Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Di sana Petrus dengan pede gitu. Saya yakin bayangin tuh, wah Tuhan, berapa kali saya harus ngampunin gitu. Yuk kita buka sama-sama Matius 18 ayat 21 sampai 22 dengan pede tuh. Wah Tuhan, berapa kali, mungkin di bayangannya Petrus ya, kalau saya jadi Petrus paling bayangan aku tanya gitu pede, wah aku sudah ngampunin gitu. Tapi ternyata jawaban Tuhan itu luar biasa. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, yang luar biasa jawabannya Tuhan. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali 7 kali. Berarti ini pelipat gandaan. Ya, sampai 70 kali 7 kali. Ini ada pelipat gandaan. Nah, kita kan saat ini masuk ke tahun pelipat gandaan mujizat, pelipat gandaan goncangan. Nah, siang hari kita ditambahin pelipat gandaan pengampunan. Mengampuni, dan mengampuni. Kalau kita sering ngampuni itu efeknya ke diri kita sendiri kok saudara. Itu saya rasakan. Kalau kita masih punya ganjelan, jangankan yang mulu-mulu untuk nyembah Tuhan. Kadang kita sendiri sibuk di sini nggak bisa tidur. Mau makan itu masih asek di sini, masih makan kok rasanya aduh gak enak. Masih kepikiran orang itu jahat. Tapi kalau kita sudah melepaskan pengampunan,
selain kita bisa menyembah Tuhan, hidup kita pun lebih damai. Dan pasti body itu kelihatan banget. Orang kalau dendam itu biasanya itu ngekriken. Tapi kalau orangnya yang wis legowo, Sempok kayak Purni. bener. Apa itu Kak dulu ini saya rasakan maksudnya kalau di sini tuh gitu loh. Mudah untuk emosi. Biasanya bawaannya tuh keras banget. Tapi bukan berarti orang keras juga dendam, enggak. Jangan langsung diemplok. Jangan jadi be. Oke, kembali kedua ya. Ciri orang yang tulus hati yang kedua tuh enggak neko-neko atau tidak neko-neko. Motivasinya kembali murni. Nah, di sini ada murni, tapi kita lihat apakah murni juga sudah murni? Murni asli. Ini sedang dimurnikan loh. Murni sedang proses. Jenenge murni asli. Nah, tidak neko-neko. Ngerti toh neko-neko apa? Ada ngerti kan neko-neko itu apa? Kau-kaucan nah. Macam-macam, kau-kaucan. Nah, lebih keren kau-kaucan. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Kemudian disambung dengan 1 Korintus 10 ayat 3. Jadi salah satu Mbak Reni Filipi 2 ayat 3, Mbak Wahyu baca 1 Korintus 10 ayat 33. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau kemudian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mbak Wahyu 1 Korintus 10 ayat 33. 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Nah, tidak neko-neko atau memiliki motivasi yang murni. Saudaraku, tidak neko-neko memiliki motivasi. Nah, motivasi nih saudara yang sering itu menipu ya, karena nggak kelihatan. Kalau perbuatan itu kelihatan kita mukul orang, kita negur orang ketok. Tapi kalau motivasi, kita sesuatu yang kita tidak tahu. Seringkali, nah tapi yang perlu kita belajar sore hari ini, kita belajar motivasi yang murni benar-benar itu kita lakukan untuk Tuhan. Benar-benar kalau kita negur seseorang, kita mukul seseorang, kita melakukan segala sesuatu, kita melayani Tuhan, kita datang ke kul, datang ibadah, kita ikut equip, bekerja di rumah majikan, kita baik-baikin anak majikan, kembali motivasi, nggak ada yang namanya neko-neko, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Puji-pujian ini yang sering menipu. Kita seringkali kepengennya dipuji sama pemimpin, kita kepengen dipuji sama orang-orang, kepengen dipuji sama majikan. Motivasinya cuma satu, pengen dipuji, pengen dilihat kalau kita itu wah rajin, pinter. Terlebih yang sekarang kalau kita di dalam dunia rohani, dalam dunia gereja, kita pengen dilihat sebagai orang yang rohani, pengen dianggap sebagai orang yang rohani. Tapi di sini mari kita belajar, mari kita introspeksi diri kita, mari kita lihat dalam diri kita untuk kita, karena sebenarnya rohani itu kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan sekedar dari pujian pemimpin, pujian gembala kul, pujian penilik, pujian dari koordinator, papi, mami. Tapi kerohanian kita atau hubungan kita dengan Tuhan itu hanya kita dapat dari kita intim sama Tuhan. Sekalipun kita nggak mengenal penilai siapa aku dulu sebelum aku jadi pengerja, aku juga nggak terlalu akrab dengan Kak Junita, namanya koordinator. Yang aku tahu cuma Bu Deborah sama Kak Eka, Bu Deborah sama Kak Eka. Tapi itu bukan berarti bahwa kita nggak memiliki kerohanian karena kita nggak dikenal sama pemimpin kita. Oke saudara, tapi mari kita belajar untuk introspeksi. Sampai sekarang pun saya belajar. Sekarang saya dikenal banyak orang, saya diketahui, oh sekarang aku jadi sekretaris, jadi seorang pengerja. Ada, jujur itu kadang-kadang itu kalau saya nggak dianggap orang, tersinggung saudara. Karena merasa aku kan sekretaris, kok ngomong gue jeneng aku jadi kasar. Kadang juga nggak disalamin.
Itu ada, tapi saat itu wah, itu prosesnya sama Tuhan. Kalau udah saat teduh sendiri tuh sakit banget di sini. Kalau udah Tuhan tunjukkan kamu tuh sombong, kamu tuh apa? Kamu tuh siapa? Gitu tuh sakit, ya ampun Tuhan, iya ampun gitu. Apalagi kalau motivasi kembali, motivasi yang murni, motivasi yang murni. Apa? Saya negur seseorang, saat saya apa ngasih tahu seseorang. Nah ini juga nggak enak juga. Pengennya tuh baik supaya kembali, tapi respon yang didapat itu nggak baik. Saya juga aduh kayaknya tersinggung juga. Aku tuh maksudnya baik, kok kamu nggak ngerti toh? Kamu tuh nggak ngerti kalau aku tuh baik gitu. Tersinggung, tapi saat Tuhan kembali ajarkan di situ motivasi kamu apa? Kalau aku melakukannya buat Tuhan, aku nggak akan tersinggung karena bagianku sudah kulakukan, bagian Tuhan yang kerjakan. Amin. Seperti dalam Korintus yang barusan dikatakan, aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Nah ini saudara, hati-hati. Motivasi kembali, motivasi yang murni, menyenangkan hati orang, menyenangkan hati semua orang. Di sini bukan berarti bahwa kalau kita menyenangkan hati semua orang itu terus kita bikin, yaitu tadi pengen supaya kita disebut rohani, supaya kita disebut sebagai orang yang pintar. Nah saudaraku, mari kita belajar bahwa saat kita memiliki motivasi yang murni, kita menyenangkan hati orang di sini dalam hal yang benar. Kita akan dikasih hikmat bagi apakah yang dimaksud dengan menyenangkan hati semua orang. Dengan attitude kita, dengan perbuatan kita sehari-hari, dalam kita berkomunikasi ini, saat kita benar di hadapan Tuhan, saat kita melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang dinamakan, yang dimaksud dengan menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Amin. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang tulus hati, jujur dan tidak ada kepalsuan. Jujur atau tidak ada kepalsuan. Kita belajar dalam Roma 12 ayat 9. Amin. Oke? Ya. Mbak Naomi yang baca. Roma 12 ayat 9, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Orang yang tulus adalah orang yang jujur, orang yang tidak ada kepalsuan, tidak ada yang ditutupi demi menjaga image. Tapi hari-hari ini saudara, saya perhatikan ya, saya juga ngerasakan bahwa image itu kayaknya sesuatu yang important, sesuatu yang penting untuk dijaga. Sampai kadang kita harus nggak jadi diri sendiri hanya demi menjaga image. Pada siang hari ini mari kita introspeksi diri kita untuk ini tadi, tulus, belajar untuk jujur, jadilah diri sendiri. Karena pas saat kita jadi diri sendiri, memang kita mungkin akan menerima kritikan, karena kita nggak pura-pura ya adanya gini, yang judes ya judes, yang adanya memang omongannya kasar ya kasar, orang yang pendiam ya pendiam. Jadi diri sendiri. Tapi dari kita jujur, dengan kita nggak ada kepalsuan, dengan kita itu ya wes be yourself, jadi diri kamu sendiri. Dengan apa yang ada dalam diri kita akan menuai kritikan, kita akan menuai kamu tuh begini. Tapi saat kita mau jadi diri sendiri, kita jujur, gak ada kepalsuan dalam kehidupan kita, maka kita akan diarahkan untuk belajar, untuk memperbaiki kehidupan kita lebih lagi. Seperti tadi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, lakukanlah dengan sepenuh hati, lakukanlah dengan sesuatu yang memang ada di dalam diri kita. Kita melakukannya dengan tanpa kita berpikir untuk
supaya kita mendapatkan sesuatu, baik pujian, baik itu juga karena kita pengen dipromosikan sama Bu Deborah. Ini contohnya. Pengen dipromosiin, pengen dapat sesuatu dari pemimpin. Mumpung ada penilik di sini, ayo rajin-rajin, ayo cepet gelar-gelar tikar. Mumpung ada penilik di sini, ayo kita rajin-rajin gitu. Nah, saya percaya bahwa kita tahu semua bahwa itu semua sesuatu yang nggak benar. Dan siang hari ini Tuhan kembali ingatkan, jangan di antara kita untuk melakukan hal tersebut. Biar sesuatu yang kita kerjakan itu benar-benar sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Benar-benar yang kita kerjakan itu sesuatu yang baik di mata manusia dan juga baik di mata Tuhan. Amin. Kemudian ciri keempat orang yang tulus hati adalah tidak suka berkeluh kesah, tidak suka menggerutu atau bersungut-sungut. Siapa di sini yang tidak suka berkeluh kesah? Angkat tangan ke bawah, angkat kaki ke atas. Tidak suka berkeluh kesah, tidak suka menggerutu, dan tidak suka bersungut-sungut. Nah, di sini dikatakan, saudara, pernahkah kita menjumpai orang yang berkata siap terhadap perintah yang diberikan kepadanya, tetapi selalu menggerutu dan berkeluh kesah saat melaksanakan perintah tersebut? Nah, di sini pertanyaannya itu, pernahkah kita menjumpai orang yang berkata siap terhadap saat diperintah, tapi ketika menjalani itu menggerutu? Atau itukah kita yang tahu ada pribadi kita? Aku yang pertama kalau aku. Kadang kita, berarti kamu menjumpai ya. Kalau saya, Dewe, yuk. kalau saya yang kedua mengalami, yang pertama juga mengalami. Enggak, aku yang pertama. Menggerutu dulu tapi melakukan. Bukan, ini yang pertama itu maksudnya, pernahkah kamu menjumpai orang, kamu ngelihat orang diperintah tuh siap gitu, tapi ternyata kita ngelihat pas lagi ngelakuin itu dia menggerutu sambil jalan gitu. Terus pertanyaan kedua adalah yang saya kasih sendiri, apakah itu diri kita sendiri ternyata kalau kita disuruh gitu siap, gitu, tapi ternyata di belakang itu, aku lagi, aku sembarang, aku. Aku sebaliknya. Menggerutu dulu baru dikerjakan. Tapi kerjanya juga tulus juga. Tulus. Promotion. ST. Sarjana tulus. Waduh. Iya, itu aku sih ya. Sarjana total. Ngalamin kadang, ya nggak sering sih, tapi kadang kalau pasan, tapi sadar di tengah jalan sambil kuruk begini tutup, loh kok aku bersemut-semut, Tuhan ampuni aku gitu. Nah, ini dikasih firman Tuhan juga, Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Keren banget. Shine like a star. Lagunya Sydney Muhyiddin. Shine like a star. Filipi 2. Filipi 2 ayat 13 ayat 19. Oh. Amen. Iya, Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Mbak Retno yang baca. Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan keelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dilanjutkan Mazmur 37 ayat 37 Bu Deborah. Perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada waktu orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Saudara, begitu luar biasa berkat, jaminan, janji Tuhan bagi setiap orang yang memiliki ketulusan, buat orang yang tulus hati. Tidak hanya sebagai Tuhan itu memberikan janji bahwa kita akan diberkati,
Yesus, kehidupan kita akan bercahaya seperti bintang-bintang. Di sini dimaksudkan bercahaya bukan berarti body kita, badan kita yang bercahaya, celing kemana-mana berceling. Tapi di sini kita bercahaya juga diartikan kita tuh menjadi berkat. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana kita bisa bersaksi? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa, hei Tuhan Yesus mengasihimu, ayo percaya sama Tuhan Yesus. Di sini saudara, sebelum kita menjangkau jiwa, kita sendiri harus menerima apa itu yang namanya ketulusan. Kita sendiri harus menerima berkat itu. Kita sendiri harus benar-benar sudah hidup di dalam keselamatan tersebut. Supaya apa? Tanpa kita ngomong sama orang, Tuhan Yesus itu baik loh. Tapi orang tuh udah ngeliat, orang ini percaya Tuhan Yesus, hidupnya itu benar-benar orang itu damai bersama dia. Nah, tanpa kita harus menjangkau, tanpa kita harus, bukan berarti tanpa kita menjangkau, tapi tanpa kita itu sekalipun kita nggak ngomong bahwa percaya di dalam Tuhan Yesus itu begini, tapi orang sering sekali saudara yang dilihat adalah kehidupan kita. Orang itu untuk menerima Tuhan Yesus, selain dia mengalami penginjilan dari mulut kita kemudian dijamah Tuhan, tapi banyak kali bagaimana orang tersebut bisa percaya sama Tuhan Yesus itu karena mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup di dalam setiap kita, dan orang itu bisa merasakan bahwa memang Tuhan itu benar-benar bisa mengubahkan orang tersebut. Amin. Dan satu lagi bahwa perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ada masa depan yang Tuhan berikan, ada jaminan yang Tuhan berikan di dalam ketulusan kita itu nggak sia-sia. Karena di mata dunia, orang tulus, orang yang jujur itu, orang bisa punya pikiran tuh kayak orang bodoh, jujur. Karena saya ingat kemarin di majikan yang lama, yeyeku bilang gini, kamu tuh jadi orang ojo jujur-jujur, jadi orang itu jangan lurus-lurus, dikit-dikit bengkok, itu kamu kamu akan aman. Kalau kamu akan jujur seperti itu, kamu akan terus mengalami yang namanya dijahatin orang, katanya gitu. Karena apa? Saat kemarin goncangan yang saya alami di rumah majikan yang lama, banyak yang tahu kan, konflik antara bos cewek sama bos cowok, dan mereka semua saat ini dalam sidang itu kan kayak butuh saksi. Mereka butuh saksi, kayak ada yang belani mereka supaya di satu pihak itu untuk mendapatkan harta tersebut. Tapi saya nggak mau, apapun yang terjadi, aku minta kekuatan dari Tuhan untuk aku nggak mihak ke kiri, mihak ke kanan. Kalau apa yang aku tahu itu yang aku katakan, apa yang benar yang ada di depan mataku itu yang aku katakan. Di situ memang menakutkan, sampai mau keluar pun aku tuh kayak mau keluar dari rumah majikan, padahal aku finish kontrak pun tuh rasanya kayak aku maling, kayak aku tuh orang jahat. Karena apa? Diburu, diancam-ancam dari pihak keluarga cowok, dari keluarga, maksudnya bos cowok, dari keluarga Yeye itu, dan ibuku juga seperti itu. Keluar pun tuh deg-degan, sampai keluar itu kayak orang kabur, disembunyikan sama bosku perempuan untuk keluar dari rumah majikanku itu. Bahkan itu boleh dibilang aku tuh sedikit trauma juga, maksudnya kayak terbayang-bayang sampai ke dalam mimpi tuh kayak ketakutan gitu loh. Tapi memang benar bahwa firman Tuhan katakan bahwa orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai itu ada masa depan. Dan itu saya lewati, ya masa depan yang apa yang saya pikirkan kemarin, masa depanku adalah hari ini. Dan itu benar perlindungan Tuhan, walaupun kayaknya tuh menakutkan, serem banget. Aku tuh lihat kemarin tuh serem gitu, serem Pak. Itu, tapi ternyata tuh keren. Kalau saya lihat sekarang, wah keren banget Tuhan itu. Rasanya kayak aku tuh dijumput dari itu terus diloncatkan gitu. Ya itulah saudara. Mari kita, gak hanya hari ini, saya pun juga katakan diriku, bukan hanya kemarin, itu kesaksian kemarin, jadikan itu untuk alami lagi, bahwa ketulusan itu nggak cuma hari ini kamu tulus, terus besok kamu nggak tulus lagi, besok lagi tulus lagi, enggak. Tapi setiap saat kita mau, Tuhan mau, bahwa tulus itu menjadi bagian dalam hidup kita, karena tulus itu adalah teladannya Tuhan Yesus. Tulus itu juga kunci di mana kita bisa mengalami pelipat gandaan mujizat. Tulus itu adalah kunci di mana kita itu bisa mengalami keintiman dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam ketulusan, di dalam kemurnian hati, di dalam
kita apa adanya di hadapan Tuhan, itu kita akan mengalami kehidupan yang hubungan atau satu relationship, satu hubungan yang benar-benar intim sama Tuhan. Karena Tuhan itu suka mau kita tuh benar-benar tulus, supaya kita melalui hidup kita juga orang tuh bisa lihat, oh Yesus itu seperti itu. Tuhan akan melihat Yesus itu ya seperti murni, Yesus itu ya seperti Wahyu, ya Yesus itu terpancar melalui Reni, melalui Retno, melalui Nata, Naomi, Deborah. Jadi biar melalui kehidupan kita benar-benar nama Tuhan dipermuliakan, amin. Demikian sharing kita sore hari ini. Tambahan dari pemilik Deborah. Milik lah ya Allah. Sisi